Sehingga meskipun gereja itu besar, tetapi harus menjadi satu gereja yang kecil, yaitu di mana ada persekutuan di dalamnya. Dengan demikian setiap orang bukan menjadi penonton, tetapi setiap orang menjadi seorang pelayan. Kalau kita melihat gambaran sepak bola itu, yang teriak-teriak itu puluhan ribu, yang lari-lari kejar bola cuman 22 orang. Ya, jadi itu bukan gambaran mengenai gereja. Supporternya puluhan ribu teriak-teriak, tapi kesebelasan itu yang lari-lari ngejar bola. Tapi tampaknya gereja lebih mirip seperti itu ya, banyak supporter dan yang maju ya itu aja gitu. Maka setiap jemaat bagaimana bisa menjadi seorang penginjil, bagaimana menjadi seorang penggembala, gereja harus menjadi ukuran lebih kecil dan komunitas-komunitas itu sangat penting. Kalau seseorang menyadari bahwa gereja itu bukan cuma tempat untuk numpang baptis, lalu kemudian numpang nikah, numpang baptisin anak dan numpang dikuburkan, kan biasa begitu kan. Saya rasa church membership itu nggak penting, anggota gereja itu nggak penting. Karena yang penting saya percaya sama Tuhan Yesus dan saya diselamatkan, saya hidup saleh. Nah itu karena racun itu saudara ya, salah mengerti kehendak Tuhan, salah mengerti mengenai kehidupan Kristen, salah memahami gereja, tidak mempunyai high view of the church, tetapi mempunyai kesan bahwa gereja itu cuma organisasi, maka banyak hal yang tidak dipentingkan, termasuk membership gereja, bukan? Saya kira banyak orang menanyakan, apa sih pentingnya menjadi anggota gereja gitu? Apa pentingnya menjadi anggota gereja? Saudara, kalau salah satu tanda gereja yang sejati selain firman yang benar, yang kedua adalah sakramen yang benar, yang ketiga adalah disiplin yang ditegakkan. Kalau orang tidak menjadi member, bagaimana disiplin mau ditegakkan? Saya dikontak, Pak tolong Pak ini ada kasus gini. Oke, saya akan ketemu di keluarga ini. Saya tanya, jemaat bukan? Bukan. Gimana saya mau menegakkan disiplin? Anda sudah melakukan tindakan yang jahat, perselingkuhan gini. Sorry Pak, saya bukan anggotamu. Bagaimana saya bisa menegur, bagaimana saya bisa menuntut pertanggungjawaban seseorang yang bukan member gereja. Jadi member itu bukan cuma sekedar sesuatu yang sifatnya hanya organisatoris saudara, tetapi menjadi bagian daripada kehidupan gerejawi yang sehat. Nah salah satu juga panggilan gereja adalah bersaksi dalam dunia. Saudara. Dan setiap ayat-ayat di dalam kitab suci itu panggilan kepada kita semua sebagai gereja. Kita seorang diri nggak akan sanggup. Saudara. Misalnya kita pergi memberitakan Injil dan sebagainya, setiap saudara bertanggung jawab. Membangun gereja Tuhan di tengah dunia, kita semua bertanggung jawab. Tapi kita nggak mampu, kecuali kita menjadi satu dengan orang-orang Kristen. Nah itu sebabnya gereja begitu penting. Kita bergabung dalam gereja Tuhan untuk support, untuk bisa mengerjakan pekerjaan yang demikian besar, demikian berat bersama-sama. Maka gereja itu tempat kita juga untuk connect. Sendiri saya tidak bisa, tapi bersama-sama dengan orang lain. Saya personal evangelism sangat terbatas. Tetapi mass evangelism mungkin saya nggak bisa. Tetapi kalau saya melakukan community evangelism, kenapa itu tidak terpikir oleh kita? Penginjilan tidak harus menjadi hanya personal dan mass evangelism, tetapi community evangelism. Kalau saya seorang diri memberitakan Injil saya takut. Kalau rame-rame saya lebih berani, community evangelism. Anda bikin kelompok kecil lalu undang orang datang lalu bersama-sama memberitakan Injil. Itu menjadi bagian daripada pelayanan yang mungkin berani kita lakukan kalau kita seorang diri tidak berani. Maka connect, setelah connect lalu kemudian saling menggembalakan satu dengan yang lain. Tidak usah tunggu pendeta. Kenapa saudara? Kalau setiap anggota itu connect satu dengan yang lain dan saling menggembalakan. Misalnya ada orang yang sakit sebelum gembalanya tahu mereka sudah saling besuk dan sebagainya. Lalu kasih tahu pendeta sudah ada yang care. Cepat sekali hal itu terjadi. Dan setiap orang itu mempunyai kerinduan untuk menggembalakan yang lain. Connect. Setelah connect lalu kemudian mulai grow.
Setelah grow, belajar untuk serve. Maka setiap elemen itu harus bertumbuh bersama-sama. Nah, untuk membentuk komunitas itu dibutuhkan perjuangan. Komunitas itu seringkali tidak selamanya muncul secara alamiah, apalagi satu komunitas yang indah. Di situ ada perjuangan. Saudara, kami di pusat itu ada kebiasaan biasanya pulang kebaktian itu ya, lalu acara pemuda itu, mereka tuh makan-makan sama-sama gitu. Setelah dipotret gitu kan saudara ya, terus dibilang apa saudara? Hedon. Hedon saudara, pergi makan sama-sama itu hedon. Tetapi saudara tahu bagaimana perasaan saudara kalau misalnya Anda datang tempat ini, pulang diajak makan sama-sama, dan Anda tidak kenal satu orang pun. Anda tidak kenal satu orang pun, terus diajak makan sama-sama, kira-kira ngomong apa gitu. Anda mahasiswa yang kantongnya cekak terbatas, dan diajak pergi makan ke food court yang saudara masih belum tahu dan belum bisa tebak, makanannya harganya berapa gitu. Itu juga perjuangan tersendiri. Lalu kalau konteksnya seperti orang-orang yang sudah berkeluarga saudara, mana lebih saudara pilih? Pergi makan sama anak istri saudara, atau pergi ketemu sama pemuda-pemuda yang Anda tidak tahu dan gak jelas asalnya dari mana gitu. Dan mesti kenalan lagi, namanya siapa ya, namanya ini, namanya Budi, namanya Rudi, namanya Agnes siapa gitu ya. Lalu minggu depannya ketemu lagi, tanya lagi, lupa namamu siapa, kenalan lagi gitu kan. Saudara, apalagi kalau pemuda-pemudinya lagi pacaran gitu. Waduh, pacaran makan barengan sama orang segini banyak gitu. Itu butuh perjuangan, Ustaz. Maka kalau di anak-anak pemuda itu saya pernah dengar juga ada satu seruan begini. Ayo dong, jangan cuma kita doang yang tiap minggu makan-makan. Lo orang kan pengurus. Nah, ini kan ya. Makan-makan tuh beban. Nggak seindah di potretnya gitu. Di belakang orang datang itu orang, aduh gue disuruh datang lagi. Tapi kan lu kan pengurus, ya kan. Ya lebih enak makan sendiri. Gue mesti kenal sekian banyak orang, 30 orang satu meja atau apa. Yang kenal cuma sedikit, mesti basa-basi lagi. Tapi kenapa mesti diperjuangkan saudara? Karena komunitas itu memang gak bisa timbul instan. Dan di belakang komunitas yang solid, seringkali ada orang-orang yang sadar bahwa dia perlu berjuang. Jadi saudara, apa yang saya ungkapkan ini adalah bahwa untuk kita boleh dipakai Tuhan, kita harus ada connect satu dengan yang lain. Kita harus grow sama-sama, serve sama-sama, dan itu memerlukan komunitas. Dan seringkali kita menunggu komunitas yang sudah siap. Saya datang dan semua orang sudah ready menyambut saya, dan segera saya bisa masuk ke situ. Sayangnya seringkali tidak terjadi seperti itu. Ada orang-orang yang membayar harga dengan ikut kelompok KTB dan sebagainya. Dan itu perjuangannya tidak gampang loh, mesti komitmen loh. Ya kan? Belum lagi kalau di kantor ada urusan tapi disuruh membawakan materi, itu juga lain perkara loh. Belum kalau dapat kelompok KTB yang ada orang yang menyebalkan, itu juga lain perkara lagi loh saudara. Saudara belum pernah kemasukan orang kebutuhan khusus kah? Gitu ya. Ada orang berkebutuhan khusus, masuk ke grupnya saudara. Iya kan? Nah itu lebih ada masalah lagi, ada sekian banyak. Tetapi itu sesuatu yang layak untuk diperjuangkan sebagai sebuah gereja. Nah saya harap komunitas pemuda juga menyadari hal itu. Saya selalu mengatakan Peekaboo Church, di mana setiap orang itu, hai Peekaboo, terus kemudian dengan smiley, ya, Teletubbies Church gitu ya, di mana semua orang saling berpelukan, itu sebetulnya tidak ada. Tetapi saya percaya ada cinta kasih, ada kesatuan hati, dan itu perlu diperjuangkan. Lewat bahkan kekecewaan dan berbagai macam hal, kita bertumbuh di dalam itu. Nah saudara, sekarang di dalam khotbah awal, saya percaya kita adalah komunitas yang mau menjadi satu untuk menjadi seperti Kristus. Itu adalah goal kita. Kita berkomunitas, kita melayani, kita membawa orang datang, mau diapain sih? Mau orang ini meneladani Kristus. Tapi meneladani Kristus seperti apa? Nah itu kan yang menjadi tujuan kita. Kita akan terus membawa orang makin serupa dengan Kristus. Tapi sekarang kita coba renungkan dalam kitab suci.
Tuhan Yesus sendiri ketika memanggil orang, yuk teladani saya. Apa sih yang Tuhan ingin kita teladani daripada kehidupannya? Sehingga dengan demikian saudara itu membentuk seluruh kerinduan kita untuk menjadi peta teladan Allah. Tuhan, aku ingin serupa Engkau. Tetapi dalam hal apa saja aku harus serupa dengan Engkau? Nah saudara, saya ingin membuka dengan kita membaca dulu Filipi pasal 2 ya. Filipi pasal 2 ayat 5. Saya bacakan buat saudara Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, kata Paulus, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita melihat Filipi pasal 4 ayat 2 dan 3. Yudia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kiranya Tuhan membuka hati kami dan menerangi pikiran kami ketika kami menelaah firman-Mu. Biarlah firman yang hidup itu berbicara dalam jiwa kami dan mengajak kami untuk melihat kemuliaan Kristus. Biarlah hati kami makin ditawan oleh kebenaran dan menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saudara, di Filipi terjadi gesekan antar pelayan Tuhan ya. Jadi di dalam pasal 4 tadi ada Yudia dan Sintike yang dinasihati Paulus untuk sehati sepikir. Dan tidak sampai di situ, dikatakan Paulus juga meminta Sunsugos itu untuk menjadi mediasi. Ya, memediasi antara Yudia dan Sintike. Jadi ada yang mengatakan saudara, biasanya nama perempuan itu jarang disebut di zaman dulu. Nah, perempuan disebut berarti mereka adalah orang-orang yang penting di gereja. Seperti misalnya dalam Kisah Para Rasul disebut nama Dorcas. Dorcas itu seorang yang penting meskipun bukan orang kaya. Tetapi Dorcas itu orang yang jiwanya sangat memberi sehingga akhirnya sangat diperlukan oleh gereja, orang-orang seperti itu. Nah, maka Yudia dan Sintike ini disebut, ini adalah tokoh-tokoh yang penting di dalam gereja di Filipi. Dan dikatakan oleh Paulus, mereka ini adalah orang-orang yang berjuang dalam pekabaran Injil. Jadi ini aktivis, saudara. Orang penting, aktivis, perempuan yang terkemuka di lingkungan jemaat. Cuma mereka ini konflik. Antara Yudea dan Sintike ini konflik, maka Paulus menasihati mereka, ayo sehati sepikir, jangan konflik. Sunsugos tolong mediasi mereka. Aku sudah bicara sendiri sama mereka, tolong supaya mereka balik lagi. Nah saudara, kalau pimpinan sama pimpinan berkelahi, kalau pimpinan sama pimpinan ribut, maka biasanya gereja pecah jadi dua. Satu mungkin gereja pro sama Yudea, lalu satu lagi gereja pro sama Sintike. Nah, jadi bagaimana Paulus memberi nasihat di dalam kasus seperti ini? Jadi hal-hal seperti ini sudah ada, sudah sejak zaman dulu. Itu yang menarik pada waktu saya mengajar surat Paulus, saudara. Ada jemaat yang, lu kok ada yang berantem model kayak begini ya Pak Ivan gitu. Dari zaman dulu Pak gitu kan ya. Siapa yang bilang Alkitab sendiri dengan jujur menjelaskan konflik-konflik apa yang ada dalam jemaat. Saudara kalau baca Korintus lebih kaget-kaget lagi gitu kan. Berontak terhadap Paulus, pendiri gerejanya sendiri dilawan sama jemaatnya gitu. Ada konflik itu, konflik antara jemaat sama jemaat. Ini terjadi di Filipi pasal 4. Nanti pendeta sama jemaat itu di Korintus. Ya kan, Paulus dikudeta sama jemaatnya sendiri. Terus jemaatnya ada yang memfavoritkan Apolos, ada yang memfavoritkan Petrus, ada yang memfavoritkan Paulus. Paulus kritik mereka, emang aku mati buat kamu? Emang aku mengalirkan kamu dibaptis dalam nama Paulus? Kan enggak begitu gitu. Nah jadi
Alkitab tidak menutup-nutupi hal-hal semacam itu sebagai kelemahan kita. Nah, terhadap permasalahan di Filipi, Paulus tuh mengingatkan bahwa untuk supaya jemaat damai, mereka harus kembali mengingat apa yang ada pada Kristus, yaitu kerendahan hatinya. Belajarlah seperti Kristus yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai hal yang milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan menjadi seorang hamba. Nanti di dalam kitab Efesus, di dalam bicara mengenai gereja kalau sudah berdiri harus melakukan apa, Paulus mengatakan, coba kamu harus menjaga unity dalam gereja. Paulus bicara unity itu dikerjakan Allah Tritunggal. Dalam Allah Tritunggal ada unity. Allah Tritunggal sendiri menyatukan seluruh manusia ke dalam tubuh Kristus. Maka kalau ada orang memecah gereja, itu urusan dosanya ngelawan Tuhan. Itu enggak main-main loh saudara, masalah perpecahan gereja itu. Karena Paulus mengatakan itu adalah pekerjaan Allah Tritunggal sendiri. Kita enggak mungkin memecah gereja saudara. Kenapa? Karena gereja yang sejati, yang di dalam tidak kelihatan di dalam Kristus. Kristus sendiri yang mengusahakan. Allah Tritunggal sendiri yang mengusahakan kesatuan gereja. Tidak mungkin kita pecah, saudara. Nah, karena Allah telah menyatukan gerejanya, kita disuruh yang di dalam gereja yang kelihatan itu merefleksikan kesatuan itu. Maka betapa berdosanya kita kalau kita tidak merefleksikan kesatuan di dalam tubuh yang tidak kelihatan itu. Yang sudah disatukan oleh Allah. Maka dalam Efesus Paulus mengatakan, kalian harus berjuang untuk unity. Nah setelah itu Paulus bicara, untuk itu apa yang harus kamu lakukan? Salah satunya adalah kamu harus rendah hati. Itu nomor 1 disebut saudara. Jadi kalau kita mau bicara mengenai gereja yang sehat, gereja yang ada kesatuannya, nomor 1 itu adalah kerendahan hati. Nah Kristus itu ditinggikan bukan seperti para kaisar Romawi melakukan dominasi, penaklukan, menunjukkan pride, keangkuhan. Kristus tidak demikian saudara. Justru Kristus menaklukkan dunia ini karena kerendahan hatinya dalam Filipi pasal 2. Anak Allah itu mengambil rupa hamba. Jadi Kristus itu menjungkir balikkan seluruh impian pemuda-pemuda yang wah aku pengen jadi kaisar begini. Enggak loh gitu, dia turun ke bawah bukan mau naik ke atas. Itulah Kristus. Ia tidak mengumbar dan mendemonstrasikan seluruh potensi keilahiannya. Maka Kristus adalah perwujudan puncak kerendahan hati Allah. Nah jadi saudara, Allah yang kita sembah itu adalah Allah Tritunggal yang rendah hati. Humble God. Itu Allah kita. Maka meskipun di zaman sekarang ini humility tidak laku. Dan mungkin orang mengatakan Darwin lebih benar dari Kristus. Karena Darwin itu bicara mengenai power, ya, power of pride, power of survival. Tetapi Kristus mengajarkan power of humility. Nah, itu sebabnya kita sebagai pengikut Kristus, maka kita mulai mikir, apa sih yang perlu kita wujudkan di dalam diri dan komunitas kita? Kerendahan hati Allah, saudara, dan kerendahan hati Kristus. Nah, banyak orang mengidamkan komunitas yang sehat, tetapi sebetulnya impian itu dibangun di atas pride, bukan di atas humility. Kenapa saudara? Karena imajinasinya saya datang lalu semua menyambut saya. Ini kan urusan pride kan. Oh saya nggak mau lagi ke situ. Kenapa? Saya nggak disambut, saya nggak disalamin, saya nggak di sini. Apa? Ya itu sih ada benernya juga kalau misalnya begitu ya. Tapi satu sisi saudara, bukankah komunitas yang saya akan di ini, saya akan di itu, saya akan di itu. Itu kan bicara mengenai saya sebagai senternya gitu. Ya. Sementara kalau kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 5 ataupun tadi Efesus pasal 4 gitu ya. Community itu yang paling utama adalah busana kerendahan hati. Humility. Saudara. Maka kalau kita disuruh milih saudara, apa ya yang harusnya kesan apa yang kita mau bangun kalau orang lihat saya, sifat Kristus apa yang seharusnya dia bisa tampak. Saudara tidak usah pikir lagi. Alkitab katakan kerendahan hati. Ini ayat-ayat pendek gampang diapalin saudara. Ngelakuinnya setengah mati saudara.
Hendaklah dalam hidupmu bersama engkau menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai hak yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan menjadi sama. Itu gampang dikatakan. Tapi seumur hidup kita harus berjuang untuk belajar seperti Kristus. Ya, menjadi rendah hati. Saudara, bagi Bapak Gereja Agustinus, kerendahan hati adalah sifat Allah. Dan Alkitab menjelaskan di dalam relasi antar Allah Tritunggal itu ada kerendahan hati. Misalnya apa saudara? Kalau saudara bicara mengenai Bapak, pribadi Bapak. Bapak itu setiap kali berbicara yang diutamakan itu anak. Saudara perhatikan kan, kita kalau bicara kadang-kadang kita jarang memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara. Nah, saya pernah ketemu satu orang ya, tidak usah sebut nama lah, orang terkenal gitu. Itu kita tuh ngomong barengan saudara, orang banyak gitu. Ya kan? Orang banyak ketemu. Tapi orang itu bicara dari awal sampai akhir saudara. Kalau dia orang tua ya sudahlah, namanya orang tua kan kita semua anak muda ya diem ya, dengerin orang tua saudara ya. Tidak apa-apa lah, namanya orang tua kita belajar dari orang senior. Nah ini kan sama-sama gitu. Sama-sama kok dengerin. Dia ngomong dari awal sampai akhir semuanya lain nggak dikasih kesempatan ngomong terus. Wah ini kebiasaan bisa jadi kan? Atau dia menganggap cerita yang lain tidak penting. Bisa jadi seperti itu, iya kan? Nah berarti kalau semua orang cerita tidak penting, artinya di dalam hatinya dia yang paling penting itu dia. Nah sebaliknya saudara, kalau ada orang mengatakan demikian, coba dong cerita, saya berminat mendengarkan engkau. Saudara bisa tangkap sesuatu. Orang itu senternya bukan diri. Senternya juga dia mau mendengar kisah orang lain. Kalau Bapak setiap kali buka suara, dia meninggikan anak. Dia merencanakan kedatangan anak. Dia merencanakan kemuliaan anak. Itu artinya Bapak adalah Bapak yang rendah hati. Senter hidupnya adalah bagaimana memuliakan. Anak setiap kali ngomong, setiap saya bertindak saya tidak menyimpang dari Bapak. Setiap saya bertindak memuliakan Bapak. Loh ini anak juga setiap kali tindakannya yang dipikirkan adalah Bapak. Nah jadi di sini Agustinus mengatakan di dalam relasi intratrinitarian kerendahan hati itu terlihat. Sehingga kerendahan hati itu tidak muncul dalam vakum atau kekosongan tetapi di dalam komunitas yang indah, intratrinitarian menjadi source daripada kerendahan hati kita. Humble, sovereign kata dia. Bapak yang rendah hati mengutus Kristus dan Roh. Bapak yang rendah hati ditunjukkan dengan sikapnya yang panjang sabar dan menanti pertobatan Israel. Menunjukkan kerendahan hatinya. Kan orang kalau sombong saudara, salah dikit, apa lu gitu kan. Ini sabar menanti pertobatan Israel. Sabar itu menunjukkan kerendahan hatinya. Israel berontak, menggerutu, menyakiti hatinya, tapi terus diberikan kesempatan. Nah ini menunjukkan kerendahan hati Allah. Kerendahan hati Kristus tadi kita sudah baca. Ya kan? Roh Kudus ketika didukakan terus bekerja membawa manusia kembali kepada Tuhan. Berikutnya saudara, kita baca Matius 11. Kita baca bagian firman Tuhan Matius 11. Ini ajakan Kristus sendiri ya. Kita baca ayat 28 sampai 30. Ajakan Kristus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini baru bicara mengenai mujizat, baru bicara mengenai karya Allah yang besar. Lalu kemudian dia memanggil murid-muridnya. Ya murid-murid datang sini bicara, teladanilah aku, kata Tuhan Yesus. Teladani apa guru? Oh bikin mujizat. Gimana mengesankan orang. Gimana membuat orang mengatakan, wah lu hebat lo gitu. Prestasimu cemerlang. Enggak loh. Kristus mengatakan, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ini konteksnya Yesus bicara mengenai beban orang Farisi yang berat dan keselamatan di dalam Kristus.
Dan salah satunya adalah dengan kerendahan hati mengakui bahwa aku ini tidak mampu. Aku mau menerima daripadamu ya Tuhan. Itu membutuhkan kerendahan hati. Saudara. Jadi Yesus mengatakan belajarlah daripadaku. Aku lemah lembut, aku rendah hati. Dan saya katakan bonusnya, jiwamu mendapat ketenangan. Banyak orang bilang nanti dikasih bonus apa sama Pak Ivan ya? Kaset kali atau apa gitu kan ya. Saudara ikut Tuhan itu bonusnya gitu. Saudara meneladani Kristus dan di situ saudara akan mendapatkan ketenangan jiwa. Itu rahasia ketenangan jiwa. Meneladani Kristus, mempunyai kerendahan hati, mempunyai kelembutan, maka jiwamu mendapat ketenangan. Maka Agustinus menyebut Kristus sebagai magister humilitatis, master kerendahan hati. Siapa boleh mengajar kita rendah hati saudara kecuali Kristus. Kalau kita rendah hati karena kepaksa. Mau sombong gimana saudara? Pasti ada yang lebih hebat dari kita kok mau sombong. Saudara boleh sombong gitu. Aku paling pintar di kelas Pak, kelasmu berapa orang? Dunia lebih banyak yang pintar. Saudara saya tuh dulu pernah jadi juara 1 keyboardis terbaik se-Jawa Tengah saudara. Lalu saya tuh mulai pikir dengan prestasi diumumkan di lapangan upacara kan gitu. Saya mulai pikir gitu, sebetulnya juara itu enggak tentu yang terhebat. Tapi berada di tempat dan waktu yang tepat. Kenapa bisa begitu saudara? Jadi saya waktu itu enggak merasa bangga banget ketika dipanggil karena ceritanya begini. Saya itu ikut lomba band waktu SMA. Sudah didaftarkan terus kemudian datang. Lalu begitu sudah datang saudara saya main band. Main lagunya David Foster apa gitu. Sudah main band itu terus saya mulai curiga. Kenapa semua orang main lagunya heavy metal ya? Terus kemudian ketika sebelum kita tampil saya dipanggil. Van kamu sudah lihat posternya spanduknya di depan gor enggak? Wah, aku enggak perhatiin. Cepat lihat sini sudah ditarik keluar dari gedung terus kemudian lihat spanduknya gede-gede. Festival metal rock band SMA. Mati gitu ya. Dan kita lagunya jazz fusion. Kita ada di festival metal band gitu. Wah, gimana ini gitu? Ya sudah apa adanya kita mau ganti lagu. Saya juga enggak tahu lagu metal gimana. Sudah kita apa adanya main. Main saudara, main. Nah setelah main saya perhatikan. Saya satu-satunya yang pakai keyboard. Yang lain enggak pakai keyboard. Pakai langsung gitar listrik dan sebagainya. Tiba-tiba muncul kategori keyboardis terbaik saudara. Se-Jawa Tengah gitu. Saya dapat pialanya gitu saudara. Waduh gitu. Waktu upacara gini-gini gitu ya teman-teman itu yang tahu, yang waktu itu datang tahu gitu. Iya gimana kamu gak juara nomor 1. Gak ada yang lain gitu kan ya. Ya saya nomor 1. Nah itu menjadi juara gak tentu yang terhebat. Tapi ada di tempat dan waktu yang tepat gitu. Pialanya masih ada kemarin saya pergi ke reuni tuh ada tuh nomor 1 apa segala macam piala. Saya saking malunya saya persembahkan udah nggak minta kopinya nggak apa gitu kan ya. Nah jadi saudara kalau kita melihat ya bahwa Kristus menyerukan kita untuk tadi saya mau ngomong apa ya bicara mengenai itu. Iya jadi jadi juara apa ya pokoknya nggak ada yang apa ya tadi saya lupa lah itu. Nah jadi Kristus itu adalah magister. Oh ya karena juara itu ini ya kita mau juara kayak begitu pun apakah di luar itu ada orang yang lebih jago dari saya? Banyak jawabannya begitu. Apa sih mau dibanggain gitu. Saudara mau jago apapun di luar pasti masih banyak. Saudara bilang saya paling kaya di kampung gitu. Iya kan begitu keluar kampung ada yang lebih kaya gitu. Saudara bilang saya ini jago coding, iya kan? Keluar ada orang yang lebih jago dari saudara. Saya orang yang jago main basket, ada yang lebih jago basket. Saya jago misalnya karate, ada yang lebih jago dari saudara. Siapa yang lebih jago dari Tuhan saudara? Siapa yang bisa lebih tinggi dari dia? Tidak ada yang lebih tinggi. Maka di sini menarik ya. Tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan, kok dia mau merendahkan dirinya. Nah maka itu
disebut sebagai kerendahan hati yang sifatnya adalah inisiatif. Bukan karena terdorong, tapi karena memang Allah kita rendah hati. Ini yang sangat menarik, saudara. Dia rendah hati, cara mewahyukan dirinya puncak kerendahan hatinya Kristus. Cara dia menyajikan kebenarannya begitu sederhana. Berapa kali saya di pusat khotbah mengenai perumpamaan Tuhan Yesus kan. Hal kerajaan surga adalah, harusnya kan keren. Waduh saudara, kalau Tuhan Yesus kasih contoh itu. Hal kerajaan surga seperti ibu-ibu ngaduk roti. Ini apa ini, kerajaan apa ini gitu. Yang keren gitu loh, ibu-ibu ngaduk roti, ada kamir, terus semuanya kena kamir gitu ya. Kok ceritanya ibu-ibu ngaduk roti, ada mas-mas nabur benih gitu. Begitu sederhana cara dia menyajikan kemuliaan kerajaan Allah, demikian sederhana saudara. Anda baca Alkitab saudara, saya tuh bayangin, kalau gua mau jadi orang keren, terus orang mau membaca kisah saya bikin buku saya tuh keren banget. Begitu dibuka ada sound efeknya, jering, buku apa ini gitu kan ya. Terus keluar sinarnya, waduh gitu ya. Terus kemudian baca, ya oke saya baca gitu kan ya. Waktu jangan ngantuk, ya Tuhan gitu kan ya. Ada malaikat gitar-gitar gitu ya. Wah bikin bukunya yang keren gitu loh. Ini buku dibuka ya baca ya kayak orang baca buku biasa begitu. Maka tidak heran Agustinus mengatakan Alkitab itu adalah buku yang sangat simpel, sangat sederhana. Dan disitulah Allah kita yang maha dahsyat menyatakan siapa dirinya. Jadi kalau kita bicara mengenai Tuhan yang rendah hati, ya dia memang magister humilitatis. Tidak ada yang lebih tinggi dari dia. Dan dia secara inisiatif merendahkan hatinya. Eksemplaris itu menjadi teladan. Dan bukan hanya teladan. Kerendahan hatinya itu soteriologis, menebus. Kalau Allah nggak rendah hati, bagaimana kita bisa ditebus saudara? Siapa lu gitu kan ya. Saya nggak mau Tuhan, saya juga emang mau kamu gitu. Wah celaka kalau Allah tidak rendah hati. Tapi Allah demikian rendah hati, demikian sabar. Medicus humilis, kerendahan hati yang menyembuhkan katanya. Membersihkan, memurnikan, menyembuhkan. Melalui kerendahan hatinya, Kristus memperdamaikan Allah dan manusia. Melalui kerendahan hati terjadi shalom dan rekonsiliasi. Jadi kita melihat ya, wah itu luar biasa karya Kristus ya. Karena Kristus rendah hati, saya ada rekonsiliasi. Karena Kristus rendah hati, ada shalom. Karena Kristus rendah hati, maka itu menjadi fondasi bagi komunitas. Tidak heran Paulus mengatakan itu. Nomor satu sifat untuk unity community dalam gereja, humility. Saudara, kalau humility itu obat, pride itu penyakitnya. Nah kita ini bergumul dengan pride saudara, kita bergumul dengan pride. Jadi kita tuh ada kesombongan masing-masing, cuman mungkin derajatnya sama bentuknya itu beda-beda. Munculnya beda-beda. Misalnya ya, saudara dibilang, masakanmu kalau saya bilang enak, kamu sombong enggak? Enggak, biasa aja buat saya. Kamu bilang masakan saya enak, biasa aja. Karena dia ngerasa levelnya dia itu chef-chef yang di Amerika yang master chef yang gimana. Jadi dia dibilang masakanmu enak, menghina gitu loh. Jadi dia sebetulnya sombong juga gitu. Cuman gak kelihatan gitu kan. Kamu kalau saya bilang masakanmu enak, sombong gak? Enggak, biasa aja. Maksudnya karena lu belum tahu berapa enak masakanku sebenarnya. Lidahmu gak level sama masakanku. Gitu. Ini kan sebetulnya sombong juga, cuman bentuknya itu kelihatan tidak menyolok. Gitu. Nah jadi pride itu problem kita saudara, kita bergumul dengan itu. Sehingga seringkali bukan sombong lu ya, bukan masalah sombong lu ya, kita ada sombongnya masing-masing. Tunjukkan kepadaku sehingga aku bisa menemukan obatnya dan aku bisa bertumbuh dalam kerendahan hati. Ya, itu yang harus kita lakukan sebetulnya. Ya. Nah, saudara, maka waktu mau melayani Tuhan, kita perlu dibabat banyak arogansi kita dan diajar bersandar pada Tuhan, menghadapi berbagai macam kesulitan, karena kita seringkali melayani dengan pride. Kita merasa diri kita bisa, merasa diri kita mampu. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita gagal untuk mengajar kita rendah hati. Tuhan menghantam kita dengan berbagai macam hal untuk kebaikan kita sendiri. Sehingga kita mau melayani Tuhan harus pakai caranya Tuhan saudara. Caranya apa? Ya melayani Kristus kerendahan hati.
Sehingga kerendahan hati Kristus dalam Filipi pasal 2 tadi kelihatan kontras dengan ambisi manusia yang mau dipuja sebagai Tuhan. Tuhan mau menjadi manusia, manusia mau dipuja seperti Tuhan. Saudara, padahal kerendahan hati itu fondasi dari dignitas manusia. Jadi ajakan Kristus untuk menemukan dasar kemanusiaan kita itu adalah ajakan untuk rendah hati. Disitulah kita menemukan apa itu artinya peta teladan Allah. Seperti Kristus, dalam hal apa seperti Kristus? Di dalam kerendahan hati. Dan kita hidup dalam sebuah tantangan di mana mungkin pride itu adalah sesuatu yang dianggap penting. Friedrich Nietzsche adalah filsuf yang paling banyak dikutip kalau bicara mengenai kerendahan hati. Dia mengatakan kerendahan hati itu mentalitas budak. Sekarang yang paling penting adalah kebanggaan. Tapi sebetulnya saudara, kebanggaan itu tidak tentu mempengaruhi hasil, tidak tentu. Saya ambil contoh begini saudara. Saya tuh membaca mengenai kepercayaan diri dan efeknya pada kinerja. Menarik ya. Ada kelompok orang dari Amerika yang diwawancara mau ikut lomba olimpiade matematika. Olimpiade internasional itu loh. Ditanya, menurut kamu gimana? Kita pasti menang. Mental juara, to be a winner, never lose, ya, never surrender, yes, gitu kan ya. Semangatnya luar biasa. Yang dari Cina, yang dari Korea ditanya, gimana? Ya moga-moga menang ya, doain ya. Gimana kamu? Ya kita cuma latihan terus, panik gitu. Kamu bisa menang nggak? Aduh, nggak yakin sih, tapi ya semoga. Gitu. Hasilnya apa saudara? Yang dari Korea sama yang dari Cina jauh lebih jago daripada yang di Amerika. Padahal kalah mental gitu. Kita juara, yes. Medali untuk Amerika, kita pemenangnya. Kalah saudara. Menarik loh saudara. Dia mengatakan, maka self-confident belum tentu, dibilang di situ. Berkaitan dengan kinerja dan prestasi, belum tentu. Menarik ya, jadi mengamati ini orang kayak minder-minder, malu-malu gitu. Tapi hasilnya bagus. Jadi saudara, kita jangan percaya mengatakan bahwa orang yang sangat confident, sangat bahkan arogan, kelihatan arogan, itu pasti akan menang. Tidak tentu saudara. Maka Alkitab mengajarkan kerendahan hati. Cuma Nietzsche mengatakan ya, ada kerendahan hati yang palsu. Dia menulis buku judulnya Genealogi Moral, saudara. Genealogi Moral. Ini buku yang mencoba meneliti tentang munculnya moralitas ya, khususnya dia mengkritik mengenai kerendahan hati. Filsuf yang namanya Friedrich Nietzsche bercerita sekawanan domba yang dimakan elang. Makan elang. Setelah dimakan elang itu para dombanya itu jadi marah, resah, benci sama elang. Apa salah kami? Kenapa kami dimakan gitu. Dombanya marah-marah. Elang ini jahat gitu kan ya. Para domba dikunyah-kunyah, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka mulailah mereka dendam, saudara. Mereka dendam. Nah setelah mereka dendam, mereka mulai pikir gimana caranya membalas. Tapi gak bisa, domba tetap kalah sama elang. Maka karena mereka tidak bisa menjangkau elang dan penuh dengan dendam kesumat dan gak bisa berbuat apa-apa, akhirnya mereka harus melampiaskan perasaan dendamnya. Kalau gak gila mereka. Maka domba-domba itu rapat dan berpikir begini. Sudahlah, kita jangan balas dendam. Kita kan levelnya bukan kayak elang. Elang-elang itu mah memang tukang makan, rendah. Kita mah domba, levelnya nggak makan. Ya, kita levelnya nggak sikat elang. Kita mengampuni elang. Ya, jadi sebetulnya kata Nietzsche, dendam membara yang tanpa solusi akan menghancurkan kehidupan para domba yang kalah itu. Karena tidak mampu, maka muncullah nilai baru serba ideal penuh asketisme. Sehingga itu adalah sebuah alasan untuk bisa survival. Alasan pembenaran terhadap kelamnya eksistensi yang harus ia tanggung. Maka berkatalah domba, kawan-kawan, kita tidak akan membalas dendam pada elang, saya kutip ya. Kalau membalas, apa bedanya kita dengan si elang? Kita kan jadi jahat seperti mereka. Bukan kok kita tidak mampu. Kita sebenarnya mampu, tapi kita tidak mau melakukannya.
Ujar mereka lembut namun dengan mata berkilat, kata Nietzsche. Sejak itu para domba saling sepakat bahwa justru dengan tidak membalas, mengalah dan membiarkan supaya Tuhan sendiri bertindak, mereka bisa memperlihatkan bahwa mereka lebih baik dari elang yang jahat. Lewat mekanisme seperti ini para domba menemukan makna kerendahan hati, kepasrahan dan kebenaran dalam hidup yang serba tidak adil ini. Ideal asketik pun tercipta. Kawanan domba merasa menang, moralnya setinggi langit dan tak ada yang bisa menghentikan bila mereka menggulirkan revolusi. Mereka tak akan takut menjadi martir demi ideal asketiknya. Karena di situ katanya ada kebenaran dan makna hidup mereka. Tapi kata Nietzsche, itu mental budak. Karena di belakang itu, ya kan? Di belakang itu sebetulnya muncul kilatan mata penuh dendam. Sebetulnya mereka itu penuh dendam, cuma gak bisa bales. Lalu kemudian demikian mereka itu memposisikan dirinya supaya mereka tidak habis di tengah-tengah idealisme, di tengah-tengah kejahatan dan realitas hidup ini. Nah jadi saudara-saudara sekalian, itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, belajarlah daripadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu adalah dia bisa bales, tapi tidak mau bales. Maka kerendahan hati yang asli beda dengan yang palsu. Yang Nietzsche bilang tuh setuju, saya setuju sekali. Itu memang benar, maksudnya di dalam dunia ini ada kerendahan hati yang palsu, itu setuju. Jadi karya Nietzsche setuju dengan mengatakan memang ada yang palsu. Tapi kalau semua kerendahan hati adalah palsu, itu problematik. Saudara, lemah lembut, apa yang dimaksud dengan lemah lembut? Lemah lembut itu bisa balas tapi nggak mau balas. Lemah lembut itu bukan jiwa pendendam. Seperti misalnya Musa, saudara. Musa itu pimpinan 2 juta manusia. Sering dilecehkan sama anak buahnya. Pada waktu dia difitnah sama saudaranya sendiri, Miriam dan Harun. Musa nggak buka banyak mulut untuk bela diri. Dia tenang aja, saudara. Oke, Miriam kamu berontak. Harun berontak, dia cuma tenang aja, sedih. Dia menyerahkan sama Tuhan untuk balas. Akhirnya Tuhan yang menjadi hakim di tengah-tengah protesnya si Miriam kan. Kenapa dia nikah sama orang Kus? Dia kan pemimpin. Difitnah dia, ya diam aja. Musa bisa balas, dia bisa balas, tapi dia tidak mau balas. Tuhan bilang, orang ini orang yang sangat lemah lembut. Kenapa lemah lembut, saudara? Bisa balas. Yesus di Taman Getsemani bisa balas, dia tidak mau balas. Dia tidak mau membalas. Maka ketika saudara kadang disakiti hati, saudara mau balas, tapi saudara pikir, enggak lah, saya tidak mau membalas. Itu adalah lemah lembut. Jadi ada satu orang bilang, Pak, apa gunanya saya belajar bela diri? Toh kalau misalnya enggak terlalu perlu, saya enggak usah balas. Saya mending enggak usah belajar sama sekali, enggak kepingin balas sama sekali. Saya bilang beda. Ya, mengalah dan kalah itu 2 hal yang berbeda. Kamu bisa balas tapi kamu nggak mau balas, itu menang lebih. Itulah lemah lembut. Tetap beda gitu kan ya. Saya bisa balas, saya nggak mau balas. Itu lemah lembut, saudara. Bukan jiwa pendendam, bukan jiwa pembalas. Ya, nah kalau saudara punya jiwa pembalas, dikit disakiti sama adik, balas dendam, oh celaka gitu. Disakiti kakak, balas dendam. Rasakan, kamu ambil coklatku, ambil semua manggamu gitu kan ya. Balas dendamnya ini banget gitu. Rasakan kehilanganku. Nah maka di situ dikatakan belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah saudara, jadi kerendahan hati para domba itu penuh spiritualitas balas dendam sebetulnya. Di belakang kayaknya gak apa-apa atau apa itu jiwanya itu pengen balas. Tidak demikian dengan kerendahan hati yang sejati. Yesus memanggil di tengah ketakutan dan kegelisahan kita. Kerendahan hati Kristen itu bukan penipuan diri, tapi muncul dari kesadaran akan posisi diri. Saudara. Ketika saudara melihat Tuhan, waduh posisiku di sini. Gimana saya mau meninggikan diri ketika aku menyadari saya itu siapa di hadapan Tuhan. Jadi kerendahan hati itu bukan merendahkan posisi diri, enggak saudara. Ditanya, siapa yang bisa? Enggak, saya enggak bisa. Rendah hati. Siapa yang bisa kerjakan soal ini?
Aku bisa, tapi aku nggak mau angkat tangan. Karena aku rendah hati. Siapa yang bisa selesaikan pelayanan ini? Saya bisa, tapi saya nggak mau angkat tangan. Karena aku rendah hati. Bukan itu, saudara. Terus ditanya, tolong perkenalkan diri Anda. Saya orang tidak berguna. Yang mendapat kesempatan ini. Meskipun aku ini manusia penuh celah. Terima kasih sudah menyambut saya. Bukan menghina diri itu rendah hati. Saudara. Rendah hati itu simply kita melihat Tuhan dan sadar saya di mana. Jadi kerendahan hati yang sejati dimulai dari melihat Tuhan dan menyadari posisi diri. Maka di situ muncul kerendahan hati. Tuhan, aku ini siapa di hadapan-Mu. Nah, jadi berhadapan dengan kebenaran dan fakta ini, maka mereka mulai menilai dirinya. Dan di dalam pengenalan diri itu muncul istilah, kalau orang Jawa paling ngerti ini ya, ojo dumeh. Gnosi se auton meden agan, kata Sokrates. Gnosi se auton, kenalilah dirimu, meden agan, ojo dumeh. Ojo dumeh kue dhuwur, ojo dumeh kue kuat, ojo dumeh kue cepet. Makanya itu kalimat yang sering muncul di truk-truk gitu ya. Ojo dumeh, mentang-mentang mobilmu cepat gitu kan ya. Jangan berlebih-lebihan, sadari siapa dirimu. Kenalilah siapa engkau. Nah saudara, jadi ketika kita menyadari tentang siapa diri kita, lalu kemudian kita tidak perlu mengatakan saya ini ulat, saya ini apa, tidak perlu saudara. Kita lihatlah Allah, kita lihat kebenaran dan kita menyadari diri kita sendiri. Nah saudara, kita merasa diri kita bukan juru selamat gereja, tapi Kristus yang juru selamat gereja. Maka kita datang ke gereja bukan dengan keangkuhan, saya penyelamat gereja. Banyak orang merasa, aku mau jadi Kristen, kenapa mau jadi Kristen? Kristus bilang, karena engkau tidak bisa dengan kekuatanmu sendiri. Engkau harus lemah lembut dan rendah hati. Tapi orang mengatakan, Kristen keren. Cocok untuk orang-orang keren kayak saya. Nah kayak begitu loh saudara. Jadi di belakang itu keangkuhan yang luar biasa. Kayak Nietzsche juga mengatakan gitu. Saya itu hanya menyerang orang-orang yang kuat dan selevel dengan saya. Orang yang saya serang, itu artinya saya hormati dia. Karena saya tidak mau menyerang orang lemah dan yang tidak selevel dengan saya. Itu sebabnya dia menyerang Sokrates dan menyerang Yesus. Jadi maksudnya ketika dia dikritik, lu kok nyerang Yesus sih? Kamu gak hormat ya sama Yesus? Oh lain, gue hormatin dia. Karena aku hanya menyerang orang yang selevel dengan saya. Ini kurang ajar sebetulnya. Ini bukan rendah hati, maksudnya dia menganggap dirinya selevel sama Tuhan Yesus. Maka saya lawan dia karena dia selevel sama saya. Enggak Nietzsche, enggak bisa selevel begitu. Kamu enggak menyadari posisi dirimu di hadapan Tuhan. Nah, jadi saudara sekalian, Agustinus mengatakan waktu aku memilih Manikaisme dan bukan Kristus. Karena waktu itu aku anggap kitab suci itu cetek. Low levelnya dibandingkan dengan kitab-kitab filsafat yang saya pelajari. Dan kerendahan hati adalah dasar dari kebajikan yang lain. Melalui kerendahan hati kita menyadari posisi kita. Dalam kerendahan hati kita menyadari akan pentingnya kasih dan sebagainya. Belajarlah daripadaku kata Kristus. Aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan rest, mendapatkan ketenangan, mendapatkan sabat. Saudara, saya ingin mengajak kita membaca Mazmur 131 ya. Ini Mazmur yang sangat indah. Harap ini bisa menjadi semacam sesuatu arah bagi kita memulai perjalanan kerohanian kita. Mazmur yang sangat sekali lagi singkat dan sederhana, tetapi menjalankannya seumur hidup. Saya bacakan Mazmur 131 hanya 3 ayat. Tuhan, ini nyanyiannya Daud ya. Aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Jadi tidak teriak-teriak, ya, telah tenang, tidak lagi sombong, tidak lagi tinggi hati, tidak lagi mengejar hal-hal yang terlalu besar. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Anak disapih itu berarti sudah selesai cerai susu ya. Waktu anak tuh dicerai susu tuh biasanya ribut, wah teriak-teriak.
Tapi begitu sudah selesai, dia udah tenang. Bisa tidur nyenyak. Ya. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya, ya seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara lihat ya, ketenangan jiwa. Kenapa dia bisa tidur dengan tenang? Kenapa dia bisa merasa jiwanya tenang? Karena dia sudah mendiamkan hatinya dari rupa-rupa keangkuhan yang menguasai jiwanya. Jadi seringkali suara bising dalam jiwa kita yang membuat kita itu resah jiwanya adalah suara keangkuhan. Nah di sini Daud mengajarkan ketika kita datang pada Tuhan dan minta kekuatan kerendahan hati, maka suara-suara bising itu lenyap dan jiwa kita menjadi tenang. Orang datang, kadang saya lihat saya punya teman ya, kalau ditanya dia jawab, tapi saya tahu waktu ditanya itu dia studi dulu untuk jawab. Tanya gini-gini. Saudara misalnya gini loh, saya tuh kasih info sama saudara ya. Ini ada kejadian begini gitu. Terus saudara nanya balik, misalnya nih saya kasih tahu nih. Ini orang Israel nih lagi Palestina dipaksa keluar nih gitu. Terus saudara nanya, dipaksa keluar terus pergi kemana? Ya kan saya nggak tahu kan. Ya kan? Kan cukup saya jawab, mana gua tahu gitu kan ya. Lain kali kasih tahu dong, emang gua reporter gitu kan ya kan. Kan gua cuma pengen sharing gitu kan. Tapi kalau tunggu dulu, saya kasih tahu lagi. Saya jawab kan, perginya ke sini. Terus ditanya, emang boleh masuk? Boleh masuk enggak? Kayaknya enggak boleh masuk. Terus ada orang send berita, nih ada berita boleh masuk. Wah kok boleh masuk ya? Tapi itu dapat larangan gitu. Terus ada yang ngomong lagi, kamu tuh hati-hati kalau nyebar berita yang benar dong. Gitu, saya balesin lagi. Jadi akhirnya saya enggak tidur semalaman, gara-gara posting satu gitu. Jiwaku enggak tenang, kenapa? Karena aku enggak bisa ngomong, mana gua tahu. Lu sembarangan posting dong. Enggak sembarangan sih, tergerak hatinya. Gitu. Kurang akurat, sorry. Nah, selesai. Terganggu ya, lain kali gua enggak posting deh, selesai. Jadi ketika orang bilang, lu gitu aja enggak tahu, gua mesti tahu. Ya, dan hidupnya enggak tenang seperti itu. Karena merasa sok tahu, padahal benar-benar enggak tahu gitu. Jiwa kita menjadi resah, jiwa kita menjadi penuh, karena kita tidak bisa menenangkan jiwa kita. Ya, ketemu orang ya, ngeliatin jiwanya resah. Ini orang kok datang gak nyambut saya ya. Dia anggap saya apa ya, sibuk pikirannya. Dia anggap saya apa, dia anggap saya apa. Ini orang buang muka, ini gak hormatin saya nih. Ini orang kok kayaknya melengos ya. Ini orang gak apa, sibuk tuh pikiran kita. Saya. Akhirnya jiwanya gak tenang. Ya. Ketemu seorang bapak. Itu bapak ya ketemu saya nggak nyapa, dia nggak tahu siapa saya. Waduh sibuk dia. Siapa Anda gitu kan ya? Aku juga kurang tahu Pak gitu kan ya. Aku pengen tahu siapa kamu gitu. Itu juga begini dia belum tahu siapa saya. Aku juga belum terlalu tahu gitu kan ya. Tapi yang pasti kamu sedang sibuk gitu kan ya. Oh gitu ya Pak ya gitu. Jadi mestinya gimana? Ya harusnya kan sopan mesti sapa gini. Sibuk saudara, sibuk. Ada orang yang sibuk merasa tertolak, tapi ada orang sibuk dengan pride-nya. Ada orang yang marah sama saya, WA itu. Jiwanya nggak tenang ya. Marah-marah apa segala macam. Saya meskipun perlakuan Pak Ivan yang sedemikian kejam sama saya, tapi saya relakan. Saya ngapain orang itu gitu. Ternyata di depan lift, saya nggak salamin dia. Dia manggil saya. Nah saya kan nggak lihat gitu kan ya. Masa sih saya gitu, ya saya panggil Pak Ivan langsung jalan. Waduh gitu ya. Meskipun saya diperlakukan dengan cara yang sangat kejam. Saya mengampuni Anda. Oh ya puji Tuhan, terima kasih sudah mengampuni saya. Sensi ya gitu ya. Ya saya bilang sama dia, gini loh, aku keluar dari ruang kebaktian, menuju kepada lift. Itu aku mungkin ada berapa puluh kali ngangguk begini. Bayangin aku mesti senyum terus setiap kali ketemu jemaat. Tiap berapa meter nyalam, Kadang-kadang kan ada kepingnya skip gitu. Aku tuh cuma mau pergi ke situ aja loh. Itu kan budalan ribuan jemaat keluar. Lah kalau nggak disapa gimana? Udah gitu kadang-kadang nyapa jemaat kan nggak semua jemaat juga lihat saya. Melengos. Apa yang saya bilang? Lihat disapa loh gitu ya.
Ya kan gak begitu kan ya, kadang-kadang ya wajar kan. Orang lagi ngeliatin anaknya, saya bilang bu gitu, ibunya ngeliatin itu hal yang biasa, lumrah. Terus akhirnya dia mengatakan, itu setelah berhari-hari loh. Kemudian WA saya panjang lebar gitu mengenai, Pak Ivan sadar gak apa yang Pak Ivan lakukan? Apa ya aku lakukan gitu ya. Waduh saya bilang, apa ini orang gitu kan ya. Ternyata di lift gitu kan ya. Saya bilang, tapi berhari-hari bukankah dia itu menjadi tertekan ya saudara. Suaranya menjadi bising, menjadi penuh. Bukankah sudah seharusnya aku menerima itu? Kenapa engkau tidak memberikannya kepada saya? Nah jadi saudara-saudara sekalian, jiwa kita mendapat ketenangan ketika kita bisa menilai diri kita di hadapan Tuhan, kita menjadi tenang, kita menjadi tentram, kita boleh apa adanya, ya memang inilah saya. Kadang ada orang yang pride itu bisa begini saudara, aku sudah achieve, kamu belum achieve, kamu gak level sama saya. Ada satu perempuan, masih remaja sih ya, wajar, masih dalam bimbingan. Ditembak sama satu cowok. Terus anak SMP ini bilang, aku gak mau sama dia. Kenapa? Gak level. Maksudnya lu gak level dia, enggak dia yang di bawah gitu. Saya levelnya di atas gitu. Ya kita bimbing jangan begitulah, kamu jangan merendahkan orang. Gak ngaca dia mau sama saya, waduh gitu ya. Nah itu adalah pride karena achieve sesuatu saudara. Tapi ada pride yang gini loh, aku tuh kepengen diterima, aku tuh kepengen dihargai, belum achieve. Tapi karena orang tidak memberikan itu, kita merasa tertolak. Itu juga pride. Ya. Saya harusnya disapa, saya harusnya di sini. Kenapa kamu tidak memberikan itu? Nah itu menjadi sesuatu yang membuat jiwanya gelisah dan gak tenang. Teladanilah Kristus saudara. Dan apa yang perlu kita pelajari dari Kristus? Saudara, salah satu hal yang paling penting adalah apakah kita bisa belajar rendah hati. Nah disitulah value kita yang paling utama. Doktrin yang saudara dan saya percaya adalah doktrin yang kita lakukan. Gini loh saudara, kita semua tahu Kristus seperti apa, Kristus rendah hati. Saudara apakah percaya itu? Akan kelihatan di dalam tingkah laku kita. Jadi seringkali tingkah laku kita, oh berarti doktrinnya itu kamu tidak benar-benar percaya. Kamu secara kognitif merasa percaya padahal nggak percaya. Karena apa yang kita percayai itu akan muncul dalam level tindakan. Setiap tindakan kita itu kompleks. Tindakan kita itu ada basic doktrinnya. Setiap tindakan kita itu ada basic belief-nya. Dan kalau kita belief itu, ini dari Kierkegaard ya. Kalau saudara benar-benar percaya kebenaran itu akan mengubah cara saudara bersikap. Nah itu yang saya sebutkan, kita ini kalimat-kalimat yang gampang tapi kita harus minta anugerah Tuhan. Tuhan tolong, tidak gampang meneladani Kristus. Tuhan tolong supaya aku lemah lembut dan rendah hati. Sehingga jiwaku mendapat ketenangan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami merindukan Kristus betul-betul dinyatakan lewat diri kami, lewat komunitas kami. Kami kelompok pemuda, kami rindu Tuhan, ingin seperti Engkau. Tapi seperti Kristus, seperti apakah yang harus kami teladani? Kami mau belajar meneladani Kristus yang adalah lemah lembut dan rendah hati. Sehingga jiwa kami mendapat ketenangan. Tuhan tolong kami, kelompok muda-mudi di tempat ini. Boleh meneladani Kristus, boleh merefleksikan kerendahan hati Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami yang tidak mampu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.